Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hai Bapak Ibu, perkenalkan saya Susan Evelyn Manakane. Saat ini saya adalah dosen pada program studi pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan ini, izinkan saya menguraikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi terkhusus pada bidang pengajaran. Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran ini akan disampaikan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi dengan kode mata kuliah PKG 42173 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa geografi yang berada pada semester 4 setelah mereka menawarkan dan lulus mata kuliah materi dan media pembelajaran, juga mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini juga adalah mata kuliah prasyarat untuk mahasiswa yang nantinya akan ada pada semester berikutnya yang akan menawarkan mata kuliah strategi belajar mengajar, mata kuliah micro teaching dan juga PLP. Mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang kegiatan pembelajaran geografi yang efektif, sistematis, dan kontekstual. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar perencanaan pembelajaran mulai dari analisis kurikulum, perumusan tujuan pembelajaran, penyusunan modul ajar, hingga pembuatan instrumen asesmen yang relevan dengan karakteristik materi geografi. Dengan pendekatan berbasis outcome-based education, mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk menghasilkan perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dinamika wilayah. Praktik langsung pembuatan produk dan refleksi menjadi bagian penting di dalam proses perkuliahan, sehingga bedah kepustakaan melalui kolaborasi project-based learning dan cooperative learning merupakan kegiatan utama dalam perkuliahan ini yang akan mengantarkan mahasiswa untuk menggali berbagai informasi dan merancangkan serta mendesain perencanaan pembelajaran yang sesuai dan relevan. Metode pembelajaran menggunakan hybrid, di mana mengkolaborasikan antara asinkronus melalui grup WA, Siakat, dan Google Classroom, dan juga pembelajaran secara sinkronus melalui tatap muka di kelas. Capaian pembelajaran lulusan disusun berdasarkan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi. Adapun capaian pembelajaran lulusan yakni sebagai berikut. Berdasarkan CPL itu diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yakni sebagai berikut. Dalam kegiatan proses pembelajaran, mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi akan disampaikan dalam 3 aspek: delivery, interaction, dan assessment, atau disingkat dengan DIA, dalam memaksimalkan proses perkuliahan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi didukung dengan berbagai referensi sebagai berikut. Selain daripada itu juga didukung oleh hasil dari publikasi dan PKM oleh tim teaching mata kuliah. Penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran, komponen dan bobot dibentuk berdasarkan presentasi aktivitas partisipatori dan proyek sebesar 45%, UTS 25%, dan UAS 30% dengan bobot nilai 100%. Kelulusan mahasiswa mengikuti peraturan akademik tahun 2021 pasal 57, di mana mahasiswa dengan rentang nilai angka kurang dari 40 sampai dengan 100 atau dalam bentuk huruf yakni A, B, C, dan D serta E. Demikianlah penjabaran dari aktivitas delivery interaksional pada mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi. Berikut akan kami tampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-6 dengan topik mahasiswa mampu memilih dan mendesain media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Belum ada di dalam proses pembelajaran, maka saya meminta adalah untuk memiliki kita di dalam doa sebelum kita mulai. Silakan Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan berdoa sebelum pertemuan dan kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai.
selanjutnya kalian akan mengikuti instruksi dari saya. Misalnya saya menyebutkan apa tadi, siku, berarti harus memegang siku. Sakit berarti harus memegang perut. Jangan lupa juga sakit dari perut. Sakit, sikat berarti ambil. Oke, jadi tadi siku, sakit, sikat. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan. Sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, boleh dikatakan. Sebelum kita membahas tentang media pembelajaran, kita akan review sedikit terkait dengan materi yang pernah atau yang sudah kita dapati di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan saya yang pertama yaitu siapa bisa menjelaskan apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu adalah rencana atau cara yang digunakan guru atau peserta didik untuk mencapai sebuah pembelajaran. Oke, boleh kita ambil. Jadi, strategi pembelajaran itu adalah cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik sehingga tujuannya tercapai. Nah, oleh karena itu sebagai seorang guru kita harus memerlukan perencanaan yang matang. Siapa lagi bisa menyebutkan kira-kira jenis-jenis dari strategi atau model pembelajaran? Oke, boleh kita hafal sekali lagi. Ya, jadi model-model pembelajaran itu dia bukan hanya terpaku bahwa harus yang tadi disebutkan misalnya problem based learning, tapi juga ada case based learning, kemudian ada juga inquiry, ada juga kooperatif dan berbagai macam model pembelajaran lain. Memang tidak ada yang paten atau yang bisa dikatakan dia maksimal untuk sebuah proses pembelajaran saja, tetapi untuk membuat dia maksimal itu adalah tergantung dari perancangan yang kita buat yang disesuaikan dengan karakteristik gaya belajar peserta ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir terkait dengan strategi tadi. Siapa bisa menyebutkan pendekatan yang dipakai dalam proses pembelajaran itu ada apa saja? Silakan, Cik. Oke, jadi ada yang namanya pendekatan yang berorientasi kepada guru dan pendekatan yang berorientasi kepada siswa. Kira-kira menurut kalian dari dua pendekatan ini mana yang harus atau wajib dilakukan di dalam aktivitas proses pembelajaran? Berorientasi ke guru atau ke peserta didik? Oke, mantap. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu untuk kali ini pertemuan membahas tentang media pembelajaran. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui terkait dengan kemampuan Anda sebentar dalam menjelaskan apa yang materi yang sebentar kita dengarkan. Boleh jadi kalian bergabung di Mentimeter.
belajar visual, ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar auditori berarti dia lebih cenderung untuk lebih mengajarkan apa yang dia dengarkan saja. Nah, kemudian kalau yang visual berarti dia lebih menyukai hal-hal yang bersifat nyata atau real. Nah, nyata atau real ini bisa juga kita memanfaatkan lingkungan, bisa juga memanfaatkan berbagai macam gambar, berbagai macam ide yang bisa mengakomodir apa yang dijelaskan oleh guru. Sedangkan ada juga yang namanya gaya belajar
tersebut melalui laman World. Nah, bilang teman-teman, pastinya suatu media memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari media ini yaitu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, yang kedua mengembangkan keterampilan peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan ruang dan fasilitas yang cukup, di mana yang diperlukan yaitu elektronik. Sedangkan yang kedua yaitu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Pada nantinya kami mohon maaf. Oke, boleh kita lihat yang dulu. Yang review kelompok 2, kira-kira media yang dipakai. Mari terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu materi mengenai kejadian pada riset. Jadi teman-teman, di sini kita akan kelompok kita akan membahas tentang media visual atau yang disebut media unsur. Ya, jadi media visual di sini adalah segala sesuatu yang berbentuk representasi visual yang menggambarkan objek atau lingkungan dengan dimensi panjang, lebar, dan kedalamannya. Dan juga mirip dengan cara kita melihat dunia yang nyata, berbeda dengan visual dua dimensi. Dan yang berikut dari media visual ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, biaya produksi yang tinggi. Jadi membuat media visual atau media dimensi ini memerlukan perangkat yang khusus atau perangkat yang bisa masuk ke laptop, karena perangkat ini memiliki perangkat yang berukuran besar dan itu menyebabkan virus terhadap media visual tersebut. Dan yang berikut ada kelebihan media visual. Yang pertama ada realisme dan imersi luar biasa. Jadi media ini memiliki kelebihan yaitu mampu mereplikasi objek dan lingkungan dengan detail dan kedalaman yang sangat tinggi dan memberikan pengalaman yang jauh lebih nyata dan membenarkan penggunaan dalam konteks. Mungkin itu saja, saya serahkan ke materi yang berikut. Jadi teman-teman, dari sini dari kelompok kami kelompok 2 media dimensi yaitu media ini materi yang membawakan terkait teori dan bencana serta materi alam sekitar. Jadi kita lihat di sini teman-teman, ini adalah media dimensi terdapat pengertian dari bencana, lalu selain dari pengertiannya terdapat juga gambar yang menjelaskan terkait bencana yang ada. Juga teman-teman bisa lihat di sini terdapat juga fenomena alam yang terjadi. Jadi penjelasannya ada dan juga gambarnya ada. Dan gambar ini juga nantinya mudah dipahami oleh siswa dalam pembelajaran. Oke, boleh berikan aplaus untuk kelompok. Yang ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan media yang kami pakai itu audiovisual. Tidak membuat waktu lagi, saya bergerak kepada kami. Baik teman-teman, di sini seperti diketahui bahwa audiovisual yang pertama yaitu media kedua yaitu audio atau kata lain suara, dan sedangkan visual itu gambar. Yang digabungkan di mana pengertiannya audiovisual adalah media pembelajaran yang digabungkan untuk suara dan gambar atau video. Video itu membantu menyampaikan informasi materi pelajaran secara menarik dan bisa dipahami. Nah teman-teman, di sini contoh pembuatan audiovisual kami, materi kami tentang planet luar dan planet dalam. Jadi kami membuat sama video tapi tanpa dengan menggunakan suara kami lalu direkam. Ya teman-teman, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan bisa dijelaskan oleh materi. Baik, yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Yang pertama, kelebihan audiovisual yaitu satu, meningkatkan perhatian dan minat belajar. Yang kedua, membantu pemahaman materi. Yang ketiga, mengakomodasi berbagai gaya belajar. Yang keempat, menghemat penjelasan. Yang kelima, memberikan pengalaman nyata. Dan untuk kekurangan audiovisual, yang pertama, butuh peralatan khusus seperti proyektor, speaker, komputer, atau koneksi internet. Dan yang kedua, bisa membantu siswa pasif. Yang ketiga, biaya dan akses. Dan yang berikut, gangguan teknis. Yang kelima, perlu persiapan lebih. Itu saja kelebihan dan kekurangan audiovisual. Oke, boleh berikan. Ya, tapi luar biasa.
bisa selesai dan 2, 3 untuk